Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya jumpa lagi di Butir, Bincang Umi Tinja dan Ira Tiara setiap jam Yes. 7.30 waktu Indonesia bagian Barat di hari Senin sampai Sabtu. Nah, pastikan Mm-mm. teman-teman itu selalu hadir di Butir karena kita membahas tentang hal-hal yang pastinya selalu relate dengan kehidupan kita sehari-hari, dinamika sosial. Terima kasih Bunda, pagi-pagi udah dikirim donat buat buka ini, Masya Allah. Relate dengan kehidupan sehari-hari kita, dengan hal-hal yang misalnya kita dengan pergaulan di masyarakat gitu ya, Bu ya, Mm-mm. Mm-mm. gitu. Dan Iya. pastinya kita selalu mengajak teman-teman untuk bisa menuju jalan pulang menuju Baitullah. Ya bersama RH pastinya. Yeah. Yeah. Yes, oke Makin Albu. dekat, semakin Halo Bu cinta. Ya. Mel, Assalamualaikum. Terima kasih Eh, like. Sebenarnya ini Heeh, tuh lebih kepada gender sih, Mi, heeh, pembahasan ini gender. tuh gitu. Cuman aku tuh gimana ya kalau nggak dengan gender gitu, karena pembahasan Heeh, aslinya itu adalah wanita haus wanita. validasi versus wanita berkelas, gitu kan. Nah, itu dia Eh, itu. Cuman kayaknya nggak usah pakai wanita doang deh, kayaknya cowok juga sama. Iya, kesannya terlalu diskriminatif nggak sih, Bu? Umi juga Oh, gitu kan. nggak setuju nih. Gitu. Dan Oh, ternyata yang haus validasi dan berkelas itu nggak tahu nih mana yang lebih banyak, tapi cuman memang oh, kita bisa belajar dari sini kita tuh sebenarnya berada di mana gitu kan. ya, Apakah kita haus validasi gitu ya, atau kita ya, berkelas gitu, masuknya ke manusia yang punya nilai gitu kan. ya, Nah, ya. ada ciri-cirinya sih, Mi. Jadi aku Nah, bahas boleh dulu di tentang spill dulu tuh, ciri-cirinya ya. Abu. Heeh, spill Nah, dulu gitu. Supaya nih kita nih ciri-cirinya. paham gitu kan. Nah, Heeh, untuk yang yang haus validasi itu tuh heeh. biasanya dia anti kritik, Mi. Jadi Oh, kalau jadi, misalnya ada yang ngeritik gitu kan langsung heeh, marah, defensif gitu kan, heeh, menyalahkan keadaan gitu ketika dia oh, dikritik. Thank you Bu Mel. iya. Nah, terus udah gitu Oh, ada lagi pencitraan palsu, Mi. Ngeri ya, heeh. pencitraan palsu. Wow, Karena jadi dia posting hanya membuat, demi heeh, validasi gaya hidup. ya ampun. Jadi lebih ke Gitu, Mi. ada suka ada istilah flying victim itu juga kayak pencitraan enggak pencitraan gitu nggak Bu? Beda, Bu. beda. Kalau playing Iya beda victim ya. itu Heeh. lebih kepada drama ya. Drama, Lama. tapi itu bakal bisa ke situ, Mi, kalau orang yang haus validasi itu. Iya iya. Nah, terus fokusnya tuh ke eksternal. Jadi dia tuh sibuk banget mengejar likes gitu ya kalau di media media sosial demi Heeh. pengakuan orang lain gitu. Jadi Heeh. bagaimana nih gitu dia mendapatkan likes lebih banyak gitu. Heeh. Terus Heeh. menuntut banget sama atensi, Mi. Menuntut atensi Atensi tuh gini, orang. berisik gitu, Heeh. selalu berisik, Iya. ingin selalu jadi pusat perhatian. Jadi dimanapun Iya iya. dia Heeh. berada di lingkungan manapun, misalnya gitu ya, katakanlah di lingkungan pengajian gitu, dia Heeh. berisik gitu, pengen ada sebuah validasi gitu, pengen pengen Heeh. dapat perhatian gitu kan, pengen jadi pusat Heeh. perhatian. Pusat Dan perhatian. iri hati nih, Hmm. Ini karena ngelihat orang dampak lain lebih dari dia terlebih. dikit. Heeh. Misalnya nih Umi sama aku gitu ya, aku teh iri hati gitu ngelihat Umi, Heeh. tiba-tiba Umi ini mah di bahasannya tuh lucu gitu, Mi. Misalnya Umi Heeh. followersnya lebih banyak gitu, aku tuh bisa Heeh. iri ke Umi teh Ya gitu, irinya tuh ampun. setengah mati sih ya gitu, Mi. Ah, ini sih kayak kayak jadinya larinya ke eh, awalnya tuh cuman validasi doang gitu kan, butuh validasi doang. Heeh, Lama-lama jadi heeh. nyerempet-nyerempet ke penyakit hati ya, Ambu ya. Nah, ini Iya, yang bikin terus bikin ini menariknya ya, ini Ambu ya. pasti. Ya, terus confidence semu tuh jadi Heeh. kayak seolah-olah Umi teh kelihatan percaya diri gitu, padahal percaya Heeh. dirinya teh naik turun. Jadi tergantung Heeh. pujian. Kalau pujian Uminya banyak, Wah, confidence tuh dia Umi. naik confidence Tapi gitu. kalau pujiannya sedikit, Kalau Umi kalau langsung misalnya lendoy ada gitu. Nggak ada puji, yang muji aku gitu. heeh, Gitu, Mi. heeh, heeh. Uh, Itu dia Nah, itu cepet kalau yang hidupnya kayak untuk gitu ya. Heeh, pencitraan palsu, untuk heeh, yang heeh, haus heeh. validasi gitu. Iya betul Ciri-cirinya betul. begitu.
Nah, Heeh. terus kalau yang wanita berkelas gimana gitu? Wanita Heeh. berkelas itu terbuka sama kritik. Jadi dia Yes. pasti bakal Open mind ya, mendengarkan open dan mind. dan dia akan mendengarkan dengan tenang karena untuk evaluasi gitu. Jadi misalnya Heeh. nih Ambu teh Enak harusnya gini 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 mikir gini gitu gini. ya. Nah, aku Heeh. tuh diem gitu, diem, Heeh. tenang, dengerin gitu kan. Apa Betul. bener, apa enggak gitu kan. Pokoknya buat Heeh. evaluasi diri aku aja gitu ya. Menyimak dulu Terus gitu ya. apa berbagi nilai. Jadi berbagi nilai Heeh. itu kayak Umi gitu suka Heeh. posting karya inspirasi Heeh. gitu atau Heeh. momen otentik gitu ya kayak Umi tuh Heeh. gitu misalnya gitu. Itu berbagi nilai. Heeh. Jadi orang tuh kayak Iya. dapet manfaatnya lah gitu. Terus yang Heeh. kedua, yang ketiga fokusnya internal. Kalau tadi yang haus Heeh. validasi eksternal kan. Nah, kalau Iya. yang bernilai, yang berkelas gitu, itu fokusnya internal. Jadi dia tuh sibuk meningkatkan kualitasnya dan nilai Diri. diri. Jadi lebih Yes. fokus ke bagaimana dia tuh bisa naik kelas lah gitu jadinya, Heeh. gitu Mi. Heeh. 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 Nah, Ya. kalau yang haus validasi dia menuntut atensi. Kalau yang wanita apa yang kita yang berkelas gitu ya, Kelas. itu Heeh. malah memperoleh respect dengan sendirinya. Terima kasih Teh Iya, Indah. iya. Jadi Dihormat respect karena dia itu tuh dihormati betul. karena dia Karena dihormati value karena yang naik karakter. ya. Heeh. Heeh. Ya, Benar. karena karakternya bukan Iya, sensasinya. Jadi iya, karena betul. ngelihat dia pembawaannya, akhirnya dia Heeh. memperoleh respect dari lingkungannya gitu. Heeh. Terus Ya. dia tuh lebih banyak turut bahagia gitu. Kalau misalnya nih ada apa ya yang Ada tulus pencapaian. mendukung gitu kan, Heeh. terinspirasi kesuksesan gitu. Heeh. Dia langsung turut Heeh. bahagia gitu. Umi misalnya mendapatkan apresiasi penghargaan gitu kan dari pekerjaannya Umi gitu. Nah, Heeh. si yang orang yang berkelas ini tuh langsung ikut bahagia gitu. Oh, Mengapresiasi selamat Umi, seneng kebahagiaan. banget Iya, gitu iya, kan, betul. gitu. Jadi dia tuh Betul. tulus gitu orangnya gitu. Tulus. Dan yang Heeh. pastinya confidence sejati. Jadi dia tuh pasti percaya diri seutuhnya gitu. Karena dia percaya Heeh. dirinya karena paham dengan nilai dirinya sendiri nih Betul, gitu. betul, Beda betul. dengan yang tadi haus validasi. Itu sih Ih, keren ciri-cirinya. Nah, banget kita ya. berada di mana tuh? Iya, dan ini teman-teman bisa jadi ini apa dua dua yang versus ini bisa teman-teman Mm-mm. mulai apa namanya ya mungkin bercermin gitu ya muhasabah kita masih termasuk ke yang mana nih gitu kan. Kalau misalnya kita Ya. masih termasuk ke yang sebelah kiri nih yang haus Mm-mm. validasi, artinya Betul. mungkin fokusnya fokusnya kita itu harus mulai pada meningkatkan kualitas diri supaya kita tuh punya Ya. nilai gitu ya. Mm-mm. Karena Betul. Betul. wanita berkelas itu dia hanya akan naik kelas kalau kita memiliki value gitu. Kalau misalnya gini, value itu apa sih Ambu? Value itu kalau kita bilang apa ya misalnya Nilai. kayaknya kayak eh, coba deh kalau misalnya ingin tahu tentang misalnya nih tentang digital marketing, coba deh tanya Ambu gitu. Nah, coba deh ada kalimat coba deh tanya Ambu artinya di hadapan si orang tersebut Ambu tuh sudah punya value tentang bahwa Ambu tuh adalah expert digital marketing. Seperti itu ya Hmm. teman-teman. Jadi nah orang melihat kita kita tuh punya apa gitu. Itulah value. Ya. Itulah Ya. value. Betul. Nah, Mm- teman-teman boleh nih sharing yang hadir pagi hari ini kan di akunnya Ambu, di akunnya Umi. Thank you Teh Indah. Nah, jadi teman-teman pernah pernah diberikan apa ya? Nah, ini sebenarnya kan bukan lebih kepada validasi, tapi ya akhirnya orang menyadari sendiri bahwa oh iya. Atau contoh misalnya gini, aduh kalau nggak ada si bebek operator teh sahanya. Nah, itu berarti dia punya value di situ kan. Punya nilai. Itu Betul. punya nilai di situ. Atau Iya. misal apa? Seperti itulah ya, teman-teman. Value itu ketika kita tidak ada, kemudian orang tiba-tiba mengingat akan sesuatu dari diri kita. Itu karena value kita dan pastinya namanya Mm-mm. value itu positif ya. Positif. Enggak karena kita nggak ada terus ingat alhamdulillah untung nggak ada si Umi misalnya gitu kan. Untung nggak ada si Umi gitu. Nah, itu mah bukan value namanya ya. Kayak gitu ya. Iya, betul betul Umi ya. Waalaikumsalam Bu Mel, Teh Indah ya.
Nah, itu sih yang saat ini sedang terjadi di lingkungan sosial kita gitu. Jadi Mm-mm. haus validasi ini tuh bukan cuman milik perempuan, tapi juga para pria Mm-mm. juga ternyata juga sama gitu kan. Mm-mm. Karena Mm-mm. kan efek dari media sosial salah satunya adalah TikTok gitu ya. Di mana di Mm-mm. situ dia butuh sesuatu hal yang ibaratnya tuh naik pencitraan dirinya. Namun Mm-mm. itu terkadang gitu kalau misalnya kita tidak mampu menjaga gitu ya keberadaannya di situ, akhirnya dia tuh jadi haus validasi, Umi gitu. Mm-mm. Nah, si haus validasi inilah yang akan membuat dia menjadi krisis identitas gitu ya, dan akhirnya akan membuat karakter yang baru. Yang sebenarnya Mm-mm. tadinya tuh Umi tuh nggak gitu loh. Umi tuh tadinya nggak Mm-mm. gitu deh, tapi kok jadi berubah gini ya Oh, gitu kan. jadi berubah ya, jadi kayak gitu gitu. Apa-apa tuh dibikin konten, terus dikit-dikit Mm-mm. diposting gitu kan. Ketika nggak ada Mm-mm. yang nge-like, cemberut gitu kan. Mm-mm. Padahal sebenarnya di situ antara mau banyak yang nge-like sama yang nggak nge-like, tujuannya tuh mau kemana gitu kan. Kalau misalnya kita Mm-mm. tujuannya mau dagang gitu kan ya, kayak misalnya Mm-mm. apa nih affiliate gitu kan, ya mungkin Affiliate. bolehlah kita seperti itu, tinggal kita belajar Mm-mm. bagaimana menaikkan si dagangannya ini gitu, banyak yang lihat gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya hanya untuk kitanya gitu ya, Mm-mm. sambil kitanya teh nggak jelas gitu, Mi bikin kontennya tuh gitu, cuman muka kita, terus kitanya kemana kiri kanan ya, terus udah gitu nggak banyak yang Mm-mm. nge-like, ya kitanya sendiri yang bete, ya itu teh tujuannya mau apa, mau kemana gitu kan. Jadi harus ada tujuan yang benar-benar jelas mau kemana gitu. Beda kalau sama yang berkelas gitu kan. Nah, dia pasti akan menentukan apa yang harus dia lakukan gitu. Dan dia Menentukan pasti akan arah gitu membuat ya. pembentukan pembentukan dirinya di depan mata masyarakat dengan pengetahuan yang ya pahami gitu, Ngerti. Mi. Mm-mm. Nah, makanya Mm-mm. kenapa dia tuh lebih banyak bagaimana memposisikan dirinya lebih memperbaiki di internalnya daripada dia Sibuk terus-terusan mencari. melakukan hal yang eksternal gitu. Iya, betul betul. Mm-mm. Mantep banget nih kalau kita kalau sebelum kita melakukan sesuatu pembaharuan terhadap diri kita, pastinya kita harus memahami dulu nih posisi kita saat ini ada di mana. Di Iya, pribadi yang senantiasa butuh banget validasi gitu dari orang atau sudah mulai nih. iya, Sebenarnya kalau konteks kalimatnya dalam apa namanya dalam ajaran kita tuh lebih ke haus validasi itu haus validasi versus berkelas itu adalah ada satu kata yang terselip di tengah-tengahnya adalah kata ikhlas. Sebetulnya Ambu ya, kita mm, belajar tentang ikhlas. mm, mm, Karena kan gini, mm, validasi, haus haus validasi itu berangkatnya itu dari setiap dia melakukan kebaikan atau setiap dia melakukan apapun dia ingin ingin dapat pengakuan dari orang gitu kan. Dia ingin dapat iya, pengakuan, betul, pujian dari betul. orang. Sementara konteks ikhlas yang Mm, diajarkan oleh keyakinan kita, ikhlas itu ya misalnya memberi tanpa tanpa berharap menerima, memberi tanpa berharap orang iya, melihat kita gitu ya. Meskipun ini Umi ada cerita menarik juga Ambu. Jadi alhamdulillah Ramadan kali ini tuh alhamdulillah Rumah Tasinabunyan tuh kan selalulah menjadi menjadi media untuk menyalurkan zakat infak dan sedekah gitu ya Ambu ya. Jadi iya, iya, menjadi media yang dapat membantu setiap ibaratnya jembatan, menjembatani antara si miskin dan si kaya gitu ya. Untuk mm, apa distribusi sedekah, zakat, infak dan sedekah. Seperti itu. Nah, iya, 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 alhamdulillah gitu karena mungkin Umi sudah sangat lama gitu ya menjalani ini iya, dan orang-orang tahu mm, Umi itu di rumah Tasin gitu sebagai iya, pengajar dan juga sebagai pengurus. Akhirnya kan orang tuh percaya gitu, percaya ke Umi dan nitipin lah ibaratnya ya, nitipin gitu kan. Nah, sebagai bentuk apresiasi Umi kepada mereka, Umi tuh ceritanya pajang lah di SW kan. iya, Itu di status WhatsApp, di status iya di SW gitu ya, di Wawa. Nah, mm, eh
tujuan Umi itu bukan apa-apa, tujuannya adalah menginspirasi banyak orang gitu ya Ambu ya, menginspirasi banyak orang agar ini loh momentum, karena Ramadan ini adalah momentum untuk kita tuh banyak bersedekah, banyak baca Quran, itu sebetulnya momentum itu yang sedang kita benar-benar manfaatkan tuh. Jadi manfaatkan untuk Ya, diri kita gitu, banyak ngaji, banyak ya, bersedekah seperti itu. betul. Nah, kemudian kita tuh atas pemahaman yang kita pahami ini ingin kita tularkan gitu, Ambu. Makanya Ya, salah satu cara menginspirasinya adalah kita dengan post itu gitu kan, posting itu. mm, Nah, terus mm, kemudian ceritanya Masya Allah nih ada orang soleh, orang baik, ada orang yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba beliau tuh sedekah gede gitu ya, gede dalam dalam pandangan Umi itu gede banget gitu ya, karena itu mm, mm. sudah cukup untuk booking seat lah ya gitu, booking seat umroh Masya ibaratnya kan gitu. Allah. Gitu. Kaget gitu kan itu dan jam 1 dini hari kan. Jam 1 dini hari itu sudah gitu terus Masya Allah Umi sampai aduh berlinang air mata gitu Masya Allah nih orang. Terus dia bilang gini, eh Teh tolong untuk tidak diposting di status wawanya Teteh ya gitu. Gitu. Masya Jadi Allah. dia ada mention Ya, seperti ya. itu gitu Ambu. Masya Allah Umi bilang. Ya, jadi sekalipun kita, misalnya ibaratnya gini, sekalipun sebenarnya kan nggak ada kaitannya ya, kalau kita yang posting dia tidak sedang membutuhkan validasi sebetulnya kan. Mm, mm, Ini mm, juga mm. bisa dikategorikan orang berkelas nggak sih Ambu? Jadi Iya, ketika dia iya, berbuat Mi. kebaikan, Betul. Ya, dia nggak mau tuh tangan kanan berbuat kebaikan, tangan kirinya dia nggak mau tuh ya, diketahui. betul. Sehingga dia kasih pesan ke Umi tuh, eh, Teteh tolong ya tidak untuk dipublish gitu di status WhatsApp. Mungkin karena beliau lihat Umi publish beberapa gitu. Nah, tujuan Umi satu doang, menginspirasi yang lain gitu. Supaya ini Hmm. loh kesempatan dan bukan tentang nominalnya sebetulnya, Bu. Bukan tentang Mm, mm, nominalnya, mm, mm, tapi mm, mm. lebih ke Ya. kita belajar istiqomah untuk membiasakan diri untuk dalam keadaan lapang maupun sempit gitu. Jadi memang konteks sedekah itu kan dalam keadaan lapang maupun sempit. Sehingga kalau sudah terbiasa, kita tuh nggak fokus pada kasusah gitu loh, Ambu. Ya, Hmm. betul Ya, nggak? Selama ini betul, mungkin betul. kalau Allah kasih ujian, kita tuh yang dipikirinnya ke kesusahan terus. Nah, kita tidak ingat bahwa ketika kita tidak sedang susah, apakah kita tuh mengingat Allah dengan baik atau enggak gitu. Maka, Hmm. nah di Ya. saat sedang susah, di saat sedang benar-benar susah-susahnya, itu tuh nilai pahalanya tuh lebih dahsyat dari ibaratnya mungkin nilai yang besar itu yang tadi Umi bilang senilai booking seat itu buat Allah biasa-biasa aja. Kenapa? Karena mungkin rezeki beliau itu bukan mungkin MM-an ya ampun ya. Kita nggak Ya. tahu gitu di Mm, rekeningnya mm, ada mm, mm, berapa M gitu. mm, mm. Tapi 10.000 yang dikeluarkan oleh seorang yang memang dia untuk katakanlah untuk makan aja dia masih harus berjuang, itu kan lebih dahsyat lagi kan Hmm. gitu. Ya, Maka ya. nah ini tentang kita ngobrolin tentang validasi dan VS berkelas tuh ada kaitannya sih. Kalau Umi bilang Hmm. ini ada kaitannya obrolan ini dengan Mm, mm, hal itu gitu, dengan hal mm. itu. Dan ini Ya, bisa jadi menjadi pembelajaran, Masya Allah gitu. Kita bisa ya, ngambil hikmah dari apa attitude sikap-sikap seseorang yang ya, nggak mau divalidasi ya, nggak mau di itu ya, gitu. ya. Gitu, Ambu. Ya, memang mengerikan sih Mi kalau misalnya nih kita terlalu terbawa arus dengan konsep yang tentang validasi tadi, yang tadinya awalnya mungkin hanya untuk sebagai cuan lah gitu ya. Ujung-ujungnya tuh tadinya kan buat cuan gitu. Siapa tahu lah nanti saya dapat gitu kan kalau misalnya di media sosial atau di kehidupan sehari-hari ya tadinya sih berpikiran bahwa siapa tahu kita ada koneksi gitu kan ketika kita berkumpul dengan sebuah komunitas mungkin kita nanti bisa dapat koneksi gitu. Tapi ternyata kebablasan gitu kan, kebablasan karena dia ada sesuatu hal yang akhirnya pengen dia tuh kelihatan gitu, secara negatif ya. Iya. Akhirnya dia tuh pengen kelihatan gitu, kelihatan yang dimana bahwa dia itu adalah sesuatu hal yang harus dia mendapatkan apresiasi.
Nah, ada contoh lah Mi, di lingkungan kita ya, ini sebagai pesiar Baitullah gitu Mi. Iya. Mm. Jadi pada saat itu si beliau ini memang tidak dipungkiri kontribusi keberangkatan umroh di perusahaan itu besar banget gitu. Sampai Besar banget. ibaratnya tuh mendapatkan eh, mendapatkan perhatian khusus, bukan perlakuan khusus, mendapatkan perhatian khusus Mm. gitu ya dari owner gitu Mm. kepada si Mm. pensiar Baitullah tersebut gitu. Nah, entah kenapa gitu kan, mungkin yang tadinya dia hanya sebagai yang tadi gitu Mi, yang cuman bagaimana supaya dia bisa berangkat banyak tuh kan dia berupaya untuk terus mendapatkan koneksi kan Mi, gitu kan, koneksi-koneksi Mm. Mm. penting gitu. Dan dia terus Mm. melakukan yang namanya pencitraan-pencitraan, akhirnya kebablasan lah, haus validasi akhirnya gitu Mm. kan. Mm. Nah, Mm. suatu waktu gitu dari keberangkatan tersebut ceritanya dia memang track record lah gitu ya. Dia sampai di Mm. keberangkatan tersebut kontribusinya tuh lebih dari 100 jamaah tempo hari Oh. itu gitu. 100 jamaah. Mm. Nah, ceritanya setelah mendapatkan 100 jamaah, sebetulnya perhatian khusus dari owner itu udah ada gitu kan. Sampai Mm. datang langsung ke kantornya gitu kan, kantor perwakilannya, kantor cabang Mm. gitu kan. Bahkan Coba. ibaratnya tuh ada hadiah yang memang tidak di show up gitu loh sama si owner ini gitu. Karena Mm. pikiran owner itu sederhana aja gitu ya. Gua kasih hadiah gitu doang gitu. Nih, tapi Mm. ternyata si Fulanah tersebut gitu pengen lebih gitu pengakuannya. Yang Mm. apresiasinya itu dia pengen ada di atas panggung gitu Mi. Mm. Nah, Mm. pada Paham, saat paham. tersebut bingung kan karena aku Mm. ngapain bikin sesuatu hal di panggung gitu karena Mm. waktu itu tuh memang sederhana aja gitu ya dapat hadiah lah gitu kan karena memang kan kita Mm. kalau misalnya memberangkatanku kan sebenarnya kalau di luar itu mah nggak ada apa-apa lagi gitu kan Mi gitu kan kalau misalnya kita udah Ya. keberangkatan dan sebagainya tuh udah aja gitu kan cuman dapat faedah aja gitu tempo hari itu. Nah, ceritanya tuh dia tuh langsung Mm. pengen ada sesuatu hal yang diapresiasi seperti jadinya tuh kayak network marketing gitu Mi. Jadi pengen pengakuan begitu gitu Mi. Nah, karena si owner ini nggak bisa sembarangan membuat sebuah event karena dia kan orang paham nih, orang Mm. ngerti gitu kan. Gak Iya, mungkin lah bikin betul. kayak begitu, ntar Mm. perizinannya bagaimana gitu kan ya. Dan kalau Mm. misalnya cuman dia doang yang naik, ya kan lucu gitu Mi, gitu kan, gitu. Nah ternyata tidak bisa ditoleransi alasannya dari si owner ini tuh, Mm. gitu. Bahkan ada kecemburuan ceritanya Mi. Jadi satu Mm. waktu ada yang baru masuk gitu kan, langsung cetar membahana bagi dia gitu kan, yang dia berpikir tuh jadinya tuh kayak menyaingi gitu, bukan menjadikan Mm. collab gitu kan. Nah akhirnya karena haus validasi tadi, iri hatinya tuh keluar kan Mi, ya Mm. muncullah gitu bahwa si owner ini tuh terlalu membedakan katanya gitu, lebih merhatiin si itu gitu kan dan sebagainya gitu. Mm. Padahal itu tuh bisa dibilang orang yang sangat-sangat dekat dengan owner dan sudah lama bersama si owner ini gitu. Dan nggak tahu kenapa akhirnya memisahkan diri diam-diam gitu ya. Padahal masuknya baik-baik, tapi keluarnya nusuk dari belakang gitu Mi. Nah itu tuh Mm. jadi pembelajaran juga buat saya karena si owner ini menyampaikan bahwa dia tuh jadi berubah katanya gitu Mi. Berubah, tadinya nggak gitu. Mm. Jadi Mm. karena ada perubahan dalam karakternya gitu ya, dan si owner ini belum mampu untuk menyeimbangi apa yang dia harapkan gitu kan, akhirnya lepaslah ceritanya gitu kan. Namun Mm. yang sangat disesalinya itu membuat opini-opini yang benar-benar sepertinya tuh jadinya lebih ke fitnah, lebih menjatuhkan. Padahal Mm. sebenarnya nggak begitu gitu. Jadi konsepnya tuh nggak Mm. gitu gitu. Jadi dia Ya, sendiri ya, juga ya.
tuntutannya itu menyeleweng dari konsep yang sebelumnya ada gitu kan, dan meminta sesuatu hal yang benar-benar si validasinya teh dibuat seperti kita mendapatkan awarding gitu Mi. Jadi kita tuh kayak bikin Mm-mm. acara gitu, acara besar-besaran Iya. gitu, dan di situ Kan sering ya diberikanlah award-award gitu ceritanya si kan. awarding itu gitu. Mm. Ya terus kan si owner Mm-mm. bilang gini, lah yang dapat cuma lo aja. Gimana konsepnya, nggak Terus, gitu mbak cara mainnya mali gitu kan, kalau kamu bahasa anak-anak kayak gini mah nggak gitu mainnya gitu kan. Jadi mm-mm. akhirnya jadi lucu sendiri gitu. Nah itu benar-benar Mi, haus validasi itu gila gitu, benar-benar bisa mengubah Mm-mm. Ya, karakter seseorang bisa yang jadi tadinya ya mengubah anteng gitu karakter. kan, bisa jadi yang Mm-mm. agresif gitu Mi gitu. Mm-mm. Dan itu ketika memang kalau kita balik lagi ke kebutuhan dasar manusia yang pernah Ambu spill itu, yang Ya siapa Ambu? Maslow, Eh, Maslow, Maslow, itu teori salah Maslow ya. satu kebutuhan dasar manusia, dia pengakuan ya, Yes, kebutuhan akan pengakuan. yang Pengakuan. nomor Ya, 5, itu 4 ya. memang bagian dari kebutuhan Mhm, dasar mhm, manusia. mhm, mhm, Bayangkan gitu. Jadi ketika seseorang tidak diakui gitu. Misal contoh mhm, nih, mhm, pernah kan ada dalam ini sih sebetulnya entah ini diangkat dari kisah nyata tapi diangkat ke sebuah drama gitu kayak sinetron gitu atau apa mhm, itulah mhm, bukan cerita pokoknya ya kayak mhm, mhm, drama Korea atau apa itu. Jadi ceritanya karena mungkin berangkat dari masa lalu yang kelam gitu Ambu, berangkat mhm. dari masa lalu yang kelam, jadi itu jadi si seseorang itu menikah ceritanya dengan Iya, iya. si A misalnya nikah dengan si B. Nah Mhm, ternyata si B-nya itu si B-nya laki-laki ya, si B laki-laki, si A perempuan. mhm, mhm. Si A-nya itu ternyata nauzubillah min zalik ya ini mah, ternyata sudah inilah ya, sudah aduh bingung ngomongnya. Transgender. Bukan, sudah mengandung, sudah Oh, mengandung. Tapi bukan oleh si yang menikahinya gitu loh, Bu. oh, iya. Gitu. Nah, Ya, paham ya maksudnya. mhm, mhm, Tada gitu, lahirlah. Sebenarnya kan anaknya emang nggak salah kan, anaknya nggak salah. Tapi mhm, kelahiran si anak itu jadi ibaratnya jadi kayak dosa besar dari seorang ibunya yang akhirnya tuh si ayahnya itu memperlakukan dia tuh beda banget. Jadi kayak siksaan mental sepanjang hidupnya lah ya gitu mhm, seperti itu. Gitu. Jadi tidak ada pengakuan lah, perlakuan yang buruk lah dan lain sebagainya. Ya gak bisa disalahkan lagi dua-duanya juga. Jadi beberapa pihak tidak bisa disalahkan karena itu keadaan yang membuat seperti itu gitu kan. Yang mhm, membuat mhm, seperti itu. mhm, mhm. Tapi yang Umi mau ungkap kaitannya dengan validasi ini adalah bayangkan si anak jadi tumbuh tumbuh jadi sosok yang benar-benar di luar apa ya kayak ibaratnya karakter setan lah gitu ya, karakter iblis lah gitu. Karena dia dibentuk oleh oleh orang tua yang dia benar-benar nggak bisa nerima kan gitu, nggak bisa Mmm, nerima mhm, dirinya, kemudian apa selalu selalu keluar makian-makian yang itu bikin dia semakin ngedrop, tidak berarti hidupnya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi ibaratnya Umi mau cerita bahwa si apa namanya kebutuhan akan pengakuan dirinya itu sama sekali nggak dia dapat gitu. Baik itu iya, di keluarga, baik itu oleh orang tua, baik itu oleh ibu, oleh ayah gitu. mmm, Sehingga mhm, akhirnya dia ya aneh-aneh gitu loh kelakuannya Ambu dan yang mhm, mhm, aneh-anehnya mending kalau kelakuan aneh-anehnya tuh sekedar misalnya yang itu kaitannya tuh dengan dirinya sendiri. Nah, kalau udah kriminal itu yang bahaya. Jadi oh, kalau kriminal kan merugikan orang ya, iya, membahayakan betul, orang lain. Tapi betul, kalau betul, kayak cuman misalnya cari perhatian atau gimana-gimana itu sih masih 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 ibaratnya masih bisa ter- tertahan karena apa? Karena ini nggak akan ngerugiin orang gitu. Tapi kalau udah mmm, sampai seperti itu, ini bahayanya ketika seseorang ibaratnya gini, tangki kalau dalam bahasanya Aisyah Dahlan itu
masing-masing orang itu memiliki apa namanya kebutuhan dasar. Misalnya nih kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang, maka udah penuh belum nih tangki tangki kasih Hmm, sayangnya gitu. ya. Kalau tangki kasih sayangnya belum penuh, dia akan haus tuh validasi, akan butuh butuh aku butuh Apresiasi dong gitu diperhatiin kan, butuh perhatian gitu. gitu kan. Butuh Betul, itu pujian. sangat-sangat Mm-mm. dipengaruhi. Betul, itu sangat-sangat dipengaruhi oleh latar belakang gitu kan, latar Iya, belakang iya, iya. dirinya dibesarkan seperti apa. Tapi yang perlu kita pahami bahwa ketika dalam proses perjalanan hidup kita itu kan belajar ya, Ambu. Iya, Kita iya, belajar misalnya di TK, di SD, di SMP, SMA sampai dan kita belajar dari pengalaman kehidupan iya. bahwa kita mulai memahami bahwa yang namanya kebutuhan itu oke, boleh, tapi Mm-mm. kita jangan selalu fokus pada kebutuhan, tapi bagaimana kita satu-satunya hal yang bisa melerai atau ya menekan itu semua adalah kita menyadari penuh bahwa diri kita itu sebagai hamba Allah memiliki kewajiban, bukan cuman menuntut kebutuhan gitu kan. Hmm. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah menyadari kalau kita memiliki kewajiban misalnya untuk menjadi taat, untuk menjadi bertakwa, untuk menjadi lebih beriman kepada Allah, maka yang ada adalah dia fokus pada memperbaiki diri yang akhirnya Iya, ujungnya adalah setuju. bagaimana kita berkelas di hadapan Allah gitu, Hmm. Ambu. Betul, betul, betul. Ya, Gitu. hal ini juga pengen juga saya sharing secara pribadi ya, Mi. Apa Mm-mm. perjalanan hidup saya. Mungkin kan kalau Umi mah sering kedenger gitu kan ya. Tapi Mm-mm. ini tuh pembelajaran gitu buat diri saya. Bagaimana waktu itu Mm-mm. yang tadinya saya biasa-biasa aja, nggak terlalu haus validasi gitu kan. Kemudian Mm-mm. masuk ke dalam sebuah komunitas yang komunitasnya itu harus memunculkan keberadaan diri kita gitu. Ya taruh kata tadinya mah Mm-mm. personal branding lah gitu kan, Mi. Mm-mm. Nah, ternyata dari situ karena keterkaitan dari komunitas itu harus ada yang diangkat ceritanya gitu kan. Dan dan di situ memang pada saat itu prestasi aku sama Abah itu menjadi orang yang kesekian lah masuk 5 besar gitu ya di komunitas itu. Akhirnya kan ibaratnya aku jaim gitu, jaga image gitu kan Mi. Mm-mm. Nah, tadinya tuh Mm-mm. aku sendiri juga biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu ini gitu. Tapi kok jadi kayak ada tuntutan-tuntutan, aku tuh harus terlihat sempurna. Contoh aja gini, misalnya nih, aku live pagi hari ini ya, aku live pagi hari ini pakai kerudung warna Mm-mm. ini gitu misalnya. Mm-mm. Nah, malamnya Mm-mm. aku tuh nggak ganti kerudung aku tuh gitu, karena Mm-mm. memang pada saat itu nggak keburu lah gitu untuk ganti kerudung ya. Pokoknya mah live aja gitu pikirannya. Nah, itu Mm-mm. tuh ada yang nyampein ke aku gitu. Mm-mm. Ya padahal mah sebenarnya nggak usah dipikirin ya, minyak cuek we gitu ya. Dasar akunya pada saat itu Betul. lagi sakit gitu kan. Ada yang bilang, Tidak saya. Ambu itu cena pakai kerudung mending nggak ganti cena gitu. Apa kelihatan banget Oh cena gitu. apa kerudung yang tadi Alhamdulillah pagi dong ada gitu. yang perhatiin Ambu kan. Iya, Berarti. iya gitu. Tapi aku tuh ya tadi itu nggak bisa menerima kritik kan, Mi. Kan itu tuh udah masuk ke haus validasi kan. Aku nggak bisa menerima kritik pada saat itu gitu. Langsung aku teh ma aing gitu dalam hati tapi gitu. Dan itu kan membuat aku teh akhirnya kan kepikiran gitu Mi. Oh berarti aku harus jadi kelihatan sempurna terus ya kata aku teh gitu ya. Nah disitulah akhirnya kan aku gonta-ganti kerudung sehari itu bisa 3 kali kalau aku live tuh gitu kan. Dan itu tuh benar-benar sebenarnya membuat diri aku tuh jadinya tuh tersiksa sebenarnya. Tapi aku terima gitu kan. Sampai di dalam komunitas itu mengeluarkan sebuah hijab yang ibaratnya limited edition gitu kan. Dan aku tuh di dalam hati itu aku harus punya karena aku ini orang yang berprestasi gitu. Jadi aku harus punya biar kelihatan gitu sama orang-orang bahwa aku punya hijab yang limited edition itu. Itu tuh sampai kayak gitu Mi. Dan apa untuk bisa sampai punya hijab itu? Aku sampai ngutang Mi. Aku sampai Nah, ngutang. sebenarnya Umi mau mention sedikit nih. Sebenarnya konteks berkelas itu apa seperti itu? Sebenarnya kan enggak. Yang sering Enggak. kali terjadi itu yang kali terjadi di dalam di dalam sebuah komunitas. Konteks berkelasnya itu beda pemahaman, beda arti Iya. gitu. Berkelas Betul.
ketika misalnya hijabnya eksklusif, ketika misalnya tidak ada lagi nih orang yang punya kecuali misalnya ini Hermes keluaran terbaru nih nggak ada yang punya kan Iya, betul, kecuali betul. kita tidak sedang ngobrolin makna berkelas di situ ya. Betul, Karena bukan, karena bukan di kita situ. konteksnya itu pada hal-hal yang berkaitan dengan kualitas diri gitu. Mm-mm, betul. Kualitas diri. Iya. Nah, itu tuh benar-benar Ya. mengganggu banget sampai akhirnya aku kehilangan jati diri aku kan, Mi. Identitas aku tuh udah jadi nggak seru aja tempo hari itu gitu kan. Jadi sempat aku tuh apa kayak yang perasaan aku tuh kayak mau tenggelam gitu kan, Mi. Karena ngelihat orang itu sukses, aku iri gitu kan. Lihat Umi pencapaian gitu, aku iri gitu loh, Mi gitu. Bukan ikutan seneng gitu, tapi aku ngambek gitu. Jadi aku ngerasa, Iya. ih, gua kan lebih kerja lebih keras dari lo biasa-biasa, tapi kok lo bisa sih gitu. Sampai kayak begitu, Mi. Dan itu tuh Iya, karena iya. aku di situ juga ditunjang beberapa personal yang dekat sama aku itu ngomporin gitu kan, bahwa aku tuh harus terlihat seperti itu gitu. Akhirnya aku menganggap bahwa memang harus begitu aku teh gitu kan. Nah, karena hal tersebut udah nggak semakin sehat gitu kan, si toksiknya udah terlalu tidak baik gitu ya buat diri aku tuh dikasih kesadaran lah ceritanya, Mi, pada saat itu dikasih kesadaran. Dan kemudian si abah juga gitu ngelihat aku tuh udah nggak bener nih gitu kan, lepaslah kita kan dari komunitas itu. Dan perbaikan diri aku tuh 1 tahun, Mi, sampai bisa nemu lagi aku kayak sekarang tuh, itu tuh 1 tahun aku penyembuhannya, Mi. Aku tuh pakai Iya, metode iya. meditasi gitu kan, terus menulis di jurnal gitu kan, terus udah gitu aku juga lebih banyak menyibukkan diri yang lepas dari kebiasaan aku yang kemarin. Jadi beda gitu, menyibukkan dirinya beda. 1 tahun lah tuh, Mi, aku ngebenahin diri sendiri gitu. Itu ya. Heeh, heeh. Teman-teman punya pengalaman yang sama nggak sih dengan Ambu? Kalau misalnya punya pengalaman yang sama, boleh juga ya di-share Iya, di boleh, kolom boleh, komen. boleh. Sederhana aja mungkin, aku pernah ngerasa kayak gini di sini Mm-mm, gitu kan. mm-mm. Boleh, boleh ya. Nanti kita Iya, bisa berbagi, bisa atau mungkin yang ada di akunnya Ambu juga boleh tuh berbagi karena semakin banyak nih pengalaman yang seru-seru yang ini bisa ngangkat diri kita ya sebenarnya iya, bisa betul. apa namanya nanti ada satu hal yang kita akan bantu untuk temukan gitu, temukan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari situ atau bisa naikin Ya, lagi kapasitas kitanya, gitu. iya. Ya, intinya sih untuk lepas dari semua kehausan validasi itu adalah menyibukkan diri kita lebih memperbaiki diri lebih baik dari sebelumnya. Yang aku Produktif rasain nggak itu. sih, Ambu? Hmm? Iya betul. Ketika kita fokus pada produktivitas kita, kita tuh udah nggak sempat lagi tuh Iya, iya, nggak sempat betul. lagi lirik kanan kiri untuk sekedar buang-buang waktu gitu lah ibaratnya ya. Iya, Buang-buang waktu untuk kayak apa yang ingin rasa iri, dengki atau ih kenapa? Ya udah, kalau kalau bertanya kenapa orang bisa, aku nggak bisa itu jatuhnya gimana caranya kalau dibuktikan dengan kemudian berjuang untuk bisa berprestasi itu keren gitu. Tapi iya, kalau misalnya malah jadi sesuatu yang negatif itu yang jangan gitu ya. iya. Itu Mungkin yang kalau jangan. Karena orang-orang itu yang yang pernah akan deket sama aku, ada satu fase yang 1 tahun kemarin tuh aku tuh kayak yang ngilang gitu. Tetap sih ada di Mm-mm. media sosial, tapi media sosialnya tuh kayak yang biasa banget gitu kan. Nah, itu tuh memang benar-benar fase aku benar-benar lagi nyembuhin diri gitu. Nah, menginjak Mm-mm. tahun kedua, kan mulai tuh bertemu gitu kan dengan orang-orang yang sebetulnya sudah lama kita kenal, tapi ternyata dia mampu apa ya, apa ya, ngalayanan lamun cek bahasa Sunda mah. Naon tah Mm-mm. bahasa Indonesia Eh, nah. mampu apa ya Apa ya? mengimbangi lah mengimbangi Iyalah mengimbangi modelan-modelan begitu, gitu kan. Yang dimana di situ tuh aku tuh akhirnya jadi all out gitu, Mi. Gitu kan. Aku tuh jadi all out dan dia tuh beliau ini langsung membuat apa?
membuka lebar pintunya gitu untuk aku bisa berkreasi gitu. Dibuka lah lebar-lebar sama dia gitu kan, sama beliau gitu kan. Jadi aku tuh langsung naik ya, naik banget gitu si energi akunya gitu ya. Ketambahan dengan berbagai macam ini, salah satunya adalah adanya Rihlapreneur ini sebenarnya Mi, yang bikin aku langsung boom gitu, naik gitu nih. Adrenalinnya tuh langsung naik gitu. Ya, Jadi itu. memang gini, sebenarnya validasi atau butuh pengakuan orang itu lebih ke gini, bisa jadi itu sebagai pemantik positif untuk untuk kayak orang gini, Ambu, kayak kalau misalnya nggak dikasih kepercayaan juga orang nggak pede gitu kan. Iya. Nah, kalau nggak dikasih kepercayaan dia nggak pede, sehingga dia butuh tuh dipercaya dulu untuk itu gitu. Nah, kebalik ini mah, jadi bukan tentang validasi dulu gitu. Dia nggak berpikir apakah orang melihat kita atau enggak, tapi tolonglah kasih kepercayaan. Nah, ini positifnya adalah ketika seseorang dikasih kepercayaan lebih, terus kemudian dia akhirnya bertanggung jawab terhadap apa yang diberikannya itu. Jadi kayak gini, kayak ketika Umi mendapatkan kepercayaan apapun dari siapapun, Umi tuh nggak pernah bilang saya nggak bisa atau saya nggak mampu. Tapi Bismillah ya Allah, aku coba. Semoga ini jadi jalan aku untuk naikin kapasitas diri aku gitu kan, kalau Umi gitu. Sehingga bukan berangkat dari validasi, justru malah berangkatnya tuh dari ibaratnya mungkin bisa jadi dari nol gitu, tapi setiap kesempatan yang Allah kasih itu dijadikan sebagai ladang untuk kita itu bertumbuh, sehingga ketika itu dimanfaatkan untuk bertumbuh, ya insya Allah juga pasti kasih lah ya ininya apa namanya itu kayak oke, aku kasih pemahaman satu masuk gitu kan. Oke, aku kasih petunjuk kan kayak cahaya ilmu. Petunjuk itu datangnya dari Allah, bisa jadi kita, bisa jadi teman-teman suka nggak, pernah nggak ngeliat kayak gini, nih orang, nih anak, perasaan nggak pernah belajar, tapi kok ranking 1 terus ya? Suka ada nggak yang punya pertanyaan seperti itu dulu waktu kita SD, SMP, SMA? Nah, itu salah satu yang mungkin Umi cerita tadi. Jadi ada orang yang ketika belajar, ketika dia berprestasi, dia harus belajar dulu full, dia harus effort dulu besar, baru dia akan punya pencapaian seperti itu. Tapi ada yang diberi kelebihan oleh Allah dengan cuman ditetesin satu cahaya aja dari Allah, ilmu dari Allah, terus kemudian dia terang benderang hatinya gitu kan, terang benderang otaknya, sehingga apa yang didapatkan itu benar-benar bisa dibagikan lagi seperti itu. Nah, kita harus menyadari kita termasuk di di potensi yang mana nih gitu. Kenapa? Karena ketika kita tidak menyadari kita di potensi yang mana, misal kita sebenarnya di potensi yang harus jadi pembelajar sejati untuk bisa pencapaian itu, terus kita nggak ngapa-ngapain, terus kita males nggak mau gitu, nggak mau nyoba, ya udah selesai di situ gitu kan. Kayak gitu Ambu, gitu. Betul. Ya, untuk menjadi berkelas ini juga kan sebetulnya bukan karena kesempatan aja, tapi dia juga memang udah melakukan sebuah persiapan yang dilakukan sebelumnya. Gitu. Jadi ketika ada sesuatu hal kesempatan yang menjadi peluang bagi dirinya, itu tuh karena memang kesiapannya dia gitu, kesiapannya dia udah siap gitu. Jadi begitu ada kesempatan itu datang, langsung bisa diambil gitu. Beda hal kalau yang haus validasi, dia akan mikir dulu gitu. Yang dia pikirin apa, benefit gitu kan. Benefitnya apa ya buat aku dapatnya apa ya gitu kan. Kalau yang haus validasi, karena dia berpikirnya adalah bagaimana pencitraan untuk dirinya. Nah, itu tuh biasanya kesiapannya tuh nggak ada gitu ya. Jadi dia tuh kayak yang ngentengin aja biasanya ketika ada penawaran. Nah, itu ternyata banyak terjadi sama orang-orang yang haus validasi gitu. Kan memang katakanlah secara di media sosial dia tuh berisik gitu banyak banget gitu kontennya tuh gitu. Tapi ketika dikasih katakanlah gitu ya sebuah peluang buat dirinya, terkadang seringnya nggak diambil gitu.
Karena bagi dirinya dia menilai bahwa dirinya tuh ada kelayakan tertentu yang sesuai dengan pemikiran dia gitu. Jadi gue kan harusnya dibayar Ya. mahal langsung gitu aja gitu Mi gitu. Jadi bukan Jadi dia menjadikan udah sebuah nge-labelin peluang. diri gitu ya. Udah, Iya, sudah melabelkan nge-labelin diri diri gitu. dulu. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya memang pada saat itu terjadi sama aku, mungkin ya yang lagi kemarin tempo hari, itu tuh pasti aku gitu, Mi. Aku tuh pasti nge-labelin diri gitu. Harusnya aku kan nggak gimana karena sebetulnya peluang itu sebetulnya udah beberapa kali ada yang menawarkan, tapi seringnya aku tolak pada saat itu gitu kan. Karena aku udah merasa bahwa diri aku ada nilai, bukan nilai, ada labelnya lah gitu, Mi. Ada tagnya, tag Iya, harga. iya, iya. Aduh, suka ada jokes kayak gini. Emang berapa sih harga diri lo gitu ya? Suka ada jokes kayak gitu, Ambu. Iya gitu. Sini Jadi gue beli kalau gitu kalau kan. kalau ngobrol sama orang kayak gitu, memang jadinya tuh kayak yang kitanya tuh akhirnya jadi harus mengalah gitu. Namun kalau bahasa si Abah mah naon ya, mendingan mendingan kabinong gitu daripada ngobrol yang ieu mah gitu. Atau mendingan ngebahas yang lain gitu atau main gitar lah si Betul, betul. Abahnya gitu. Jadinya tuh kayaknya begitu nih. Iya. Jadi dialihkan ke gigitaran atau kita ngalihkan ke Heeh. topik yang ringan-ringan. Yang Gitu. ringan-ringan yang satu sama lain tuh punya passion yang sama biar nyambung. Kalau Mm-mm. misalnya dialihkan ke bukan passion yang sama, ini jatuhnya kayak kerasa gitu orang tuh bahwa ini nih orang lagi ngelonyeng nih gitu kan. Ini orang lagi ngelonyeng nih gitu. Seperti Gitu. itu. Gitu. Jadi suka ada jawaban-jawaban yang ibaratnya tuh jadi pada nggak nyambung lah gitu. Suka gitu sih Mi. Ya Mm-mm. apa si haus validasi itu. Jadi haus validasi itu membuat diri kita tidak bertumbuh ya, yang aku rasain, Mm-mm. membuat diri kita itu malah Mm-mm. dibilang tidak akan menjadi lebih baik gitu kan. Dan bahkan mungkin Mm-mm. akan ada dampak mendapatkan label baru gitu kan, label baru gitu. Mm-mm. Yang label barunya tuh di mana di situ tuh pastinya akan lebih kepada negatifnya daripada positifnya Ya, gitu. Gitu. Jadi kalau haus ya, validasi iya mah nggak benar. ada bagusnya lah Mi. Ya betul betul. Karena kita kita sendiri selalu balik lagi ya ke sebenarnya kan butir ini apa yang membedakan podcast butir ini dengan yang lain adalah ketika kita bahas sebuah kajian apa bahas sebuah kejadian atau fenomena atau apapun itu kita selalu mengembalikannya kepada fitrahnya Ya, pada fitrahnya. Ini fitrah manusia ini memang betul-betul punya dasar kebutuhan akan pengakuan, ya pengakuan atau penghargaan diri lah, ya penghargaan diri. Dan itu sebetulnya nomor 5 ya tingkatannya itu nomor 5, ya nomor nomor 5 5. betul Mi. Nah, Nomor 5. nomor 5 kan artinya apa? Kalau dari tingkatan nomor 5 sebetulnya orang tuh nggak akan mati karena nggak dapat penghargaan diri nggak sih? Orang tuh nggak Iya akan benar. coba kalau kebutuhan pertama itu kan kebutuhan makan minum ya ambu Iya yang benar. primer Itu kebutuhan minum. justru yang harus dipenuhi. Iya, iya gitu. Terus kalau orang contoh misalnya gini, demi Heeh. demi harga diri dia misalnya, demi harga diri dia nggak mau tuh apa misalnya nerima misalnya pemberian orang. Padahal dia tuh perlu misalnya pemberiannya itu ikhlas ridho lillahi ta'ala gitu. Iya, Itu buat apa? Makan tuh harga diri gitu kan. iya, Sebenarnya ya Ambu ya. iya benar. Gitu. Jadi apa sih namanya? Tingkat kebutuhan dasar manusia Maslow itu sebenarnya kan di level-level itu sampai ke tingkatan kelima itu penghargaan diri dan ibaratnya penghargaan diri itu hanya muncul dari ego, dari keakuannya manusia. Hmm. Sebetulnya kenapa sih Bu? Kenapa ada? Kenapa kebutuhan itu ada? Karena manusia itu diberi oleh Allah setetes irodah. Irodah itu kehendak. Jadi bedanya dengan malaikat, bedanya dengan setan. Kalau malaikat itu tugasnya cuma taat, dia hanya diberi satu kebaikan doang, diberi satu eh, apa dasar ya udah hati yang bersih, ibaratnya gitu doang. Nah kalau kita dikasih bekal sama Allahnya itu hati dan hawa. Hawa itu nafsu kan.
hawa Mhm. nafsu. Tapi justru kedua hal ini yang justru menjadikan diri seorang manusia itu, hamba itu di hadapan Allah bisa jadi naik level bertakwa, bisa Mmm. jadi turun level. Jadi apa namanya? Ke dasar jurang gitu kan. Iya iya. Kalau di surat itu Atin itu ya, surat Atin, pokoknya mau kita naik jadi level orang yang bertakwa atau ke dasar jurang. Kemarin Umi ikut sebuah pengajian, Ambu. Di pengajian Iya. itu cerita tentang ini. Jadi kalau Allah melihat dan mengkategorikan seseorang naik kelas itu dari wajah, misalnya dari Mhm. wajah ya, Mhm. maka Allah sangat-sangat tidak adil. Kenapa? Kalau gitu Allah bikin semuanya wajah wajah makhluk hamba Allah di bumi ini cantik semua dong gitu kan. Karena semua orang pengen berkelas Ah, semua kan di hadapan Allah kan kayak gitu. betul Nah, betul. tapi Allah itu membuat apa namanya? Membuat naik kelasnya seseorang itu dari karakter takwanya. Gitu, dari Mhm. Mmm. ketakwaannya gitu kan. Iya iya. Seperti yang di apa surat Al-Baqarah 130 yang tentang perintah saum ini juga kan la'alakum tatakun, agar Mhm. kalian bertakwa. Jadi semua orang di muka bumi ini dia punya kesempatan untuk naik kelasnya gitu di hadapan Allah. Mhm. Ibaratnya mau itu si miskin, si kaya, mau itu si hitam, si legam, si Mhm mhm. putih, mau itu Mhm. si apa namanya orang yang sempurna secara fisik, mau itu difabel, mau itu apapun itu di hadapan Allah itu kan takwanya yang dinaikin. Mmm. Maka itulah seadil-adilnya Allah gitu. Maha adilnya Allah tuh di situ. Kebayang dong Ambu, kita-kita kan artis bukan, apa bukan, wah kalah Iya, dong kalau betul. kalau yang dilihat itu adalah fisik gitu Nah, ibaratnya. Seperti iya. itu, Iya, aku gitu. tuh jadi inget nih, barusan tuh aku tuh mau ngomong cuman jadi kelupaan. Jadi Mhm, ada, mhm, sosok wanita lah, kita bercerita tentang sosok wanita yang, di dalam lingkungannya itu, ada yang namanya intimidasi, secara fisik, Mi. Jadi, mhm, misalnya dia nggak cantik gitu kan ya, mhm, atau, mhm, hal-hal lainnya yang sifatnya itu, eee menjadi acuan gitu, misalnya kayak mhm, kekayaan, kecantikan gitu kan, mhm, harta lah gitu, kepemilikan aset gitu kan ceritanya. mhm, Nah sampai, karena keluarganya, seperti itu gitu ya dan, beliau ini memang, anak yatim piatu, udah nggak ada ayahnya, mhm, udah nggak ada ibunya ceritanya mhm, gitu kan. Akhirnya dia, mhm, berdiri dalam, kemampuan dirinya dan memang, si Fulana ini, bergerak di bidang medis gitu Mi, di bidang medis. Nah mhm, karena, si ibunya meninggalkan sebuah, apa ya, mewariskan klinik bidan ceritanya Mi, maka mhm, klinik bidan itu mhm, akhirnya dikelola lah gitu kan sama beliau Fulanah ini, sampai akhirnya berhasil dan mhm, beliau pun akhirnya membuka klinik kecantikan. Namun ternyata mhm, karena memang di situ ada faktor bahwa, ada marketing, teknik marketing gitu kan, yang dimana si teknik marketingnya itu adalah salah satunya, menciptakan flexing gitu, Mi, ya kan. Nah, si flexingnya ini fleksib. tuh ya akhirnya tadi, haus Mhm, validasi tadi, kebablasan lah, sampai akhirnya mhm, operasi plastik kan, Mi. Itulah, mhm, memperbaiki wajah lah gitu. mhm. Iya, Ya, heeh, suntik inilah, suntik itulah gitu, hidungnya jadi mhm, gini lah gitu mhm, kan. Pokoknya mah jadi mhm, dioprek lah gitu si wajah tuhnya teh gitu. mhm, Nah, mhm, ini tuh akhirnya menjadikan dianya itu tidak mampu untuk percaya diri lagi gitu. Karena semuanya itu mhm, ketika mau dilihat kamera ataupun secara langsung dia tuh harus kelihatan sempurna, mhm, perfect gitu. Dari ujung rambut mhm. sampai ujung kaki tuh harus yang bermerek semua gitu. Gitu Mhm, kan. mhm. Nah, akhirnya kan itu akan menjadi sebuah konsumtif yang membutuhkan biaya besar kan, gitu kan, Mi. Betul. Nah, Mhm. dan dia itu terus-terusan melakukan hal tersebut hanya demi mendapatkan validasi dari kakeknya loh, Mi. Dari Capek kakeknya, Bang. Dari gitu. kakek. Jadi dari kakeknya. Nah, ketika kakeknya melihat keberhasilannya dia,
akhirnya si kakeknya itu nggak tahu ngalonyeng si kakeknya gitu ya, memanggil dirinya teh apa ya, ratu apa putri gitu, pokoknya dinaikin lah gitu si dirinya teh, neng ratu apa neng putri gitu sama si kakeknya tuh. Dan itu tuh jadi kebanggaan buat dirinya. Akhirnya kan nyiksa Mi, kan yang namanya bisnis kan suka naik turun kan Mi gitu kan ya. Belum lagi kemarin dia sempat dihebohkan ini apa ada karyawannya yang nggak jujur gitu kan, mengambil semua uang yang ada di kliniknya dia gitu. Nah, karena hal tersebut akhirnya dia pinjam sana pinjam sini gitu kan, kolaborasi sana kolaborasi sini dengan uangnya tuh sampai MM-an gitu. Yang akhirnya di usia muda dia udah punya hutang lebih dari 10 miliar gitu Mi. Dan 10 miliarnya itu kebanyakannya dia pakai untuk konsumtif. Gila nggak Mi? Iya, iya, iya. Itu sebenarnya yang Ambu ceritakan ini hikmahnya adalah itu dampak negatif dari seseorang Dari terlalu keluarga. menjunjung tinggi kebutuhan akan validasi, akan pengakuan orang lain. Jadi Ya, akhirnya tersiksa sendiri. ya, Kan untuk orang mengaku itu kita harus begini, harus begitu, harus begini. Akhirnya kita punya standar yang besar terhadap diri kita. Nah, standar standar tinggi terhadap diri tanpa dibarengi kemampuan itu bunuh diri gak sih namanya, Mi? iya, bukan bunuh diri lagi Mi. Dan dianya sendiri akhirnya tidak nyaman untuk hal segala sesuatunya gitu. Karena dia berpikir bahwa oh aku punya kebutuhan ini, punya kebutuhan ini, punya kebutuhan ini gitu. Dalam kondisi dia menurut aku gitu ya, dia tuh udah pailit lah gitu Mi, menurut aku gitu kalau aku lihat gitu ya. Tapi dia tuh harus ada pengeluaran tiap bulannya lebih dari 50 juta Mi. Aku tuh sampai kaget. Masya Allah. Gimana nutupnya itu 50 juta gitu. Keren. Ya, Masya Allah ya itu sebagai teman-teman itu Ya, belajar sebagai sih jadinya. sebagai enteng ya, enteng tahu Betul. enteng? Mirror, Enteng. mirror, mirror. Mirror, Cermin, cermin. mirror, mirror. Iya, sebagai enteng. Karena seseorang terjerembab kepada kayak contoh sekarang marak ya orang yang dikejar-kejar pinjol. Ya, Ya kan, Bu? betul, betul, betul. Dikejar-kejar itu kan sebenarnya dari hal-hal yang sifatnya itu lebih kepada keinginan, Ah, bukan kebutuhan. hmm. Itu. Ya kan sekarang Kalau tuh misalnya budaya ngopi gitu kan Mi, ngumpul di tempat ngopi gitu kan. Itu kan nggak kecil Mi uangnya. Minimal iya 100.000 betul. itu teh minimal 100.000 teh gitu. Nggak mungkin Murah. kita beli kopi doang gitu yang harganya 30.000 apa 50.000 gitu kan. Ya pastilah kita pengen ngemil-ngemil apa gitu kan. 100.000 mah pasti ada Padahal, Mi itu teh. padahal itu teh enggak jadi bikin kenyang juga enggak ya gitu. Ya Ya, benar-benar cuman ya cuman itu bagus aja. aja nanti di Bu, medsos gitu kan, dia sedang mm-mm, kongkow gitu kan, sedang apa ya, mm-mm, itu tadi pencitraan gitu kan, dipaksakan iya. gitu. Dan Kesiksa bener Mi, akan aku udah sangat ngerasain sendiri soalnya, kesiksa banget sebenarnya. iya pasti pasti dan akan sangat melelahkan sekali hidup dengan Lelah, betul, seperti itu tuh melelahkan lelah banget. banget. Nah bahkan ketika pada kondisi dimana kita tuh benar-benar pada kondisi minus dan gak mampu, tetap dia mempertahankan gaya hidup seperti itu ya itu mah tinggal nanti tunggu bom waktu aja kan sebenarnya Yes, betul. gitu. Dan itu tuh membuat diri kita tuh malah jadi bodoh Mi. Bodohnya tuh apa? Kita Hmm. tuh nggak bisa mikir clear gitu loh, Mik. Nggak bisa melihat Mm-mm. secara visioner, dan kemampuan kita tuh jadi terbatas gitu. Karena kita tuh nggak mau terbuka dengan kondisi yang ada dari yang lain gitu. Jadi kayak pakai kacamata Mm-mm. kuda gitu. Jadi di situ terus gitu. Kan otaknya nggak bertumbuh kan nih, nggak berkembang gitu kan. Sedangkan dunia Mm-mm. ini tuh kan warna-warni Mi, bukan warna hijau hijau doang gitu kan, atau bukan warna kuning aja gitu kan. Ya kan, begitu kita terbuka gitu kan, begitu kita melepaskan apa yang menjadi kemelekatan kita, ternyata dunia teh bener-bener Mm-mm. warna-warni gitu Mi gitu kan. Dan Mm-mm. si potensi kita tuh ternyata bisa lebih dari yang sebelumnya gitu. Dan itu tuh
membuat diri kita tuh akan menjadi sosok yang lebih matang gitu, Mi, lebih mature, lebih dewasa, lebih menguasai, bahkan mungkin akan cenderung masih jalurnya tuh lebih kepada profesionalisme yang sebenarnya, bukan profesionalisme Betul, yang betul. dipaksain bisa gitu, tapi profesionalisme karena kita benar-benar mempelajarinya gitu kan, Mi. Gitu, Mi. Kalau menurut aku tuh seperti itu. Kalau yang namanya Betul. Dan gini, orang berkelas konteks, ya. konteks profesionalisme ini juga Umi tuh gemes, gemes ke ini, kayak kita gitu. Misal contoh nih, antara kita bekerja secara offline dan online itu kenapa sih perlakuannya mesti dibedain gitu kan? Mm-mm. Padahal sebenarnya kalau kita mau mau menerapkan profesionalisme sebetulnya dua-duanya itu harus mendapat perlakuan yang sama. Supaya apa? Contoh nih kayak gini, Umi kemarin sedikit ngomel sih sama si Teteh gitu. Jadi saat ini nih kan pembelajaran kuliahnya tuh benar-benar online tuh, online Iya, full selama Ramadan iya, tuh. Jadi dia betul. dia benar-benar duduk di depan laptop gitu kan seharian kayak gitu. Nah Mm-mm. cuman yang Umi agak sedikit ini tuh Teteh, coba Teteh tuh memperlakukan kuliah ini di mindset teteh seolah-olah teteh teh mau berangkat ke kampus terus harus mandi dulu Hmm. harus cantik harus ini kenapa karena itu tuh beda nanti si otak tuh menerimanya beda gitu kan coba kalau misalnya ibaratnya karena saking biarin gak kelihatan ya udah di atas kasur gitu kan di atas kasur sambil Rebahan. bagian bawahnya itu selimutan, cuman di Hmm. kerudungnya tuh sebelah doang, ya kerudung atas doang gitu kan. Nah itu sebenarnya kan kita belajar untuk mendisiplinkan diri ya dalam konteks konteks yang tadi yang gue bilang. Kadang-kadang kita tuh perlu sedikit keras terhadap diri gitu kan supaya dunia lemah lembut ke kita kan. Iya, betul. Supaya dunia ramah kepada Gitu. kita. Dunia ramah kepada kita, jangan pengen kita lemah lembut ke diri, dunia yang keras ke kita kan gitu. Iya, Nanti kita gitu. nggak siap dengan kekerasan dunia itu, akhirnya Heeh, itu ngedrop kan kayak gitu. betul. Heeh, udah agak sedikit keras, Umi agak sedikit ngomel. Soalnya kan beda ya gitu cara. Jadi maksudnya ini pembelajarannya sama. Kayak kita juga kan sama Ambu. Ketika kita datang ke seminar, offline itu kan dengan mandi dulu, harum, kerudung pakai kerudung disetrika dulu, pakai wangi, cantik gitu. Nah, pas online kita melakukan hal yang sama enggak gitu. Kalau misalnya cuman Hmm. ngasal-ngasal-ngasal juga hasilnya juga enggak ini gitu. Jadi Umi tuh sekarang udah yang benar-benar berpikirnya tuh gini, Masya Allah ya ketika jadi Ramadan ini tuh benar-benar Umi ingin sekali eh, punya punya target Ramadan ini benar-benar pengen si waktu tuh benar-benar produktif Ambu. Iya, Jadi betul. Umi hitung dari pertama Umi bangun sebelum sahur, terus lail, terus ini, terus ke masjid apa namanya sholat Sholat subuh, subuh. tadarus, terus langsung butir, langsung jalan. Itu tuh kan kadang nggak keburu loh mandi Ambu, beneran. Nggak keburu saking padatnya. Nah, Oh, maka Umi ngesetting kan akhirnya. Oh, ini wajib mandi sebelum sahur gitu. iya, Wajib mandi dulu nih sebelum betul, sahur. betul. Karena kalau nggak seperti itu nih, contoh nih kayak tadi tadi tuh kan saya bangun jam 3 atau setengah 3 sholat lail dulu, udah sholat lail baru ke dapur, udah gitu udah ke dapur makan sahur, nyiapin untuk ke masjid, habis itu sampai jam setengah 8 itu maksimal setengah 8 karena harus butir kan. Hmm. Kalau kalau mereka kalau mereka kadang suka sampai jam 8, tapi Hmm. dipercepat lah gitu ya kan ininya. Sudah gitu udah langsung tet tet tet, tet nyiapin. Habis itu jam sekarang nih udah mau jam 9, Umi harus udah jalan. Hmm. Udah Hmm. nggak keburu tuh gitu kan, mandi Hmm. dulu gitu. Udah harus udah jalan. Maka ya udah gitu. Jadi akhirnya kan bikinlah apa namanya itu Ambu daily daily Oh, activity to ya do daily list. activity to do list bikin to do list seperti itu Iya, jadi iya. bikin to do list oh kan nggak mungkin kan Umi keluar rumah tanpa mandi dulu kan Umi bilang gitu jadi akhirnya akhirnya kan ini mah
harus nih, wajib nih sebelum apa namanya, pokoknya sahur itu mandi dulu gitu. Jadi Ya, bangun tuh mandi dulu gitu. Kayak gitu, Ambu. ya Ya ini juga benar-benar. bagian dari membentuk pendisiplinan diri ya itu. Gitu. Ya, Dan alhamdulillah eh, Umi tuh nggak mau terlewatkan satu kali pun gitu karena program ini tuh sangat membantu secara pribadi gitu ya kan di masjid tuh ada program hataman Quran dan hataman Qurannya itu wajib diselesaikan dalam 15 hari gitu kan 15 hari Ramadan. Jadi kan semangat untuk pokoknya jangan ada yang kelewat ya Allah jangan bocor gitu jangan bocor dulu gitu. Dan alhamdulillah gitu besok tuh juz 29 sampai 30 Ambu alhamdulillah Masya bismillah Allah. gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan-halangan apapun. Allah ridho gitu ya. Dan itu kan kebahagiaan tersendiri ya, jadi di momentum Ramadan. Karena di hari-hari biasa kita tuh kayak kadang, kalau Umi kadang-kadang mentarget diri, pokoknya sehari selembar. Itu teh, yang Uh, gitu Ambu. uh, Apalagi one day one juice misalnya, one day one juice, itu udah kayak nggak keburu dengan seabrek aktivitas gitu ya kayak gitu. iya, iya, iya. Makanya ini teh kesempatan mumpung momentumnya bagus ya bulan baik, bulan lebih baik dari 1000 bulan. Umi tuh berusaha untuk itu sih sebetulnya. Jadi Nah, mengformat ini jadwal-jadwal lah ibaratnya kayak gitu. iya. Kayak Nah, Umi gitu. Mudah-mudahan sih pertahankan hal menginspirasi seperti kita. ini nih, karena ini tuh akan Iya, membentuk karakter betul. Umi yang baru nanti, gitu. Karena kan ibaratnya Betul Umi ini gitu. udah berkelas nih, gitu kan. Berkelas di sini karena Umi lebih banyak melakukan internal kan, internal yang lebih banyak memperbaiki ke dalam, gitu. Nah, semoga itu tuh istiqomah ya Mi ya, dan pastinya tuh nanti akan menjadi kebiasaan baru. Nah, dari kebiasaan baru kan akhirnya suka jadi karakter baru kan Mi, gitu. Dan insya Allah rezekinya juga pasti beda. Amin. Amin. Amin amin ya Amin. robbal alamin. Yang terpenting mah cuman gini aja. Kadang kita Hmm. Umi tidak sebenarnya Umi nggak pernah menisbatkan sesuatu amalan ibadah terhadap sesuatu hajat gitu ya. Iya, Nggak pernah iya, sampai sebegitu enggak. iya. Cuman kadang-kadang kita gini, kadang-kadang kita mikir kayak matematikanya manusia gitu ya. Kadang kita aja untuk orang kita mendapatkan sesuatu kita harus ngapain dulu gitu kan kayak gitu kan Ambu Hmm. misalnya Betul, betul. kalau pengen ini ya harus gini gitu kan maka Mm-mm. Umi tuh jadi paham sekarang oh iya kalau kalau sama orang kita mau sesuatu begini-begini harus ada gini-gini berarti kayaknya step-stepnya gambarannya kalau kita minta sama Allah juga sama maka Umi tuh mulai Hmm. oh iya ada yang bilang eh apa ya coba biasakan mengamalkan anu setiap hari sekian oke deh coba gitu kan Hmm. dalam Hmm. arti bukan berarti kita menisbatkan supaya hajat kita tercapai dengan amalan itu enggak karena apa karena Mm-mm. Umi sangat takut gitu Ambu sangat takut ketika Hmm. ketika itu tidak terbukti takutnya kita imannya yang runtuh gitu Hmm. maka Umi tuh selalu berusaha untuk tidak selalu berusaha untuk melupakan gitu melupakan tuh nggak usah mikirin tentang amalan ini tuh untuk ini nggak usah gitu nggak usah tapi ya udah kerjain aja sebagai pembiasaan diri yang baik tadi yang Ambu bilang gitu Iya, betul. pembiasaan diri yang baik akhirnya jadi Menghormati terbiasa diri terbiasa sendiri itu lebih penting nih dari apapun. Jadi kan ibaratnya gini, kita pengen mendapatkan penghormatan dari orang lain, sedangkan orang lain itu punya skema sendiri dalam penghormatan kepada manusia gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lebih kepada memperbaiki diri, maka menghormati itu akan datang dengan sendirinya. Dan ketika kita bisa begitu betul tuh, ketika menghormati diri sendirinya udah beres. Taruh kata yang tadi Umi betul cerita. Walaupun kita bekerjanya online gitu kan, tampilan tuh tetap harus bagus dan kita tuh benar-benar harus serius gitu, seolah-olah kita ada di situ gitu kan. Cuman itu pun apa bagi tiap orang tuh jadinya berbeda gitu kan.
kebutuhannya gitu kan, apa tujuannya tuh jadinya tuh kembali lagi kepada masing-masing gitu. Nah, di sini pun sama Mi, apabila kita perlakuannya benar-benar begitu, maka itu tuh nanti tuh akan kebentuk dengan sendirinya, membentuk sebuah karakter yang baru. Dan karakter yang baru itulah yang mengundang nasib kita Mi. Nasib kita tuh akan seperti apa? Betul, Gitu Mi. betul. Betul. Jadi kayak Umi contoh tadi tuh jam 3 subuh tuh Umi buka ini kan, buka WA, buka ini buka Wawa ya, buka Wawa terus ya Masya Allah ada yang sedekah segitu gitu. Oh, langsung hati itu lumer gitu meluluh. Aduh ya Allah, kapan nih aku bisa sedekah segitu gedenya gitu Iya kan, gitu benar kan. benar. Pasti ke situ larinya. Berarti kan ibaratnya kalau untuk bisa sedekah segede itu, berarti kita harus punya penghasilan berapa kan, kayak gitu kan Iya, mikirnya, betul. gitu kan. Oh ya Allah, amin deh. Langsung tuh Umi, M Maret ini kan belum Maret, M kamu apa sih gitu kan? M kamu apa? Kalau aku gitu kan, kalau aku tananana gitu kan. Gitu. Jadi langsung lah itu tuh membentuk apa ya, visi gitu ya, tujuan, Iya. tujuan, tujuan kita gitu, tujuan tujuan kita mau mencapai apa sih di kesempatan ini gitu. Ini tuh M-nya teh ya Maret, ya Ramadan juga gitu ya. Iya. Bismillah lah ya, semoga M-nya gitu. tuh memohon untuk bisa umroh di tahun ini. Betul, M-nya itu mau Umi M-nya itu mau Ramadan ini lulus, betul-betul lulus jadi pribadi yang lebih baik, jadi pribadi Iya, yang lebih iya. taat, bertakwa. Amin, amin. M-nya itu Umi mau closingan jamaahnya semakin banyak gitu kan. Mau kan pokoknya mau aja M-nya tuh mau closingan jamaahnya makin banyak, makin diamanahi banyak jamaah gitu. M-nya itu mau closingan rumah Amin, amin, amin. juga makin banyak, pengen bisa Amin, amin, amin. Insya Allah. jadi pengen kabita ngelihat orang sedekah tuh nggak pakai mikir, ya Allah banyak banget gitu. Kayak Oke Umi, ini udah mau jam 9. Kayaknya kita harus tutup Masya Allah acaranya. ya